Welcome to Fun Islamic Facts, where I share fun facts about Muhammad and the Quran whenever jihadis go on a killing spree. Do you like the adorable gecko from the Geico commercials? If so, you're going to hell, because Muhammad hated lizards and ordered his followers to kill them. Sunan Abu Dawud, number 5262. It was narrated from Amr bin Sa'd that his father said, "The Messenger of Allah enjoined killing geckos, and he called them noxious little creatures." Muhammad even said that Muslims will be rewarded in paradise for killing geckos, with bonuses for efficiency. Sunan Abu Dawud, number 5263. It was narrated that Abu Hurairah said, "The Messenger of Allah said, whoever kills a gecko with the first blow, he will have such and such of hasana." Hasana here refers to good deeds for which you'll be rewarded. Whoever kills it on the second blow, he will have such and such of hasana, less than the first. Whoever kills it on the third blow, he will have such and such of hasana, less than the second. But geckos are fairly harmless creatures, and they help reduce the insect population, so we may be wondering why Muhammad would want them killed. Fortunately for us, the Prophet of Islam explained his hatred for lizards. Sahih al-Bukhari, number 3359. Narrated Sharik, Allah's Messenger ordered that house lizards should be killed, and said, "It," i.e. the house lizard, "blew the fire on Ibrahim," i.e. Abraham. The commentator adds a note for clarification. When Abraham was thrown into the fire, it is said, all the animals tried to extinguish the fire, except the house lizard, which blew it. So, when Abraham was thrown into the fire, which never happened, various animals gathered around and tried to put out the fire. But lizards conspired to kill Abraham by blowing on the fire and making it hotter. Hence, lizards are under a death sentence to be carried out by Muslims. As for you Muslims who don't believe in killing lizards for their attempted execution of Abraham, keep in mind that the prophet who delivered this revelation about lizards is the same prophet who delivered the Quran. Padahal, reptil berkulit yang tertutupi sisik-sisik granular bercampur bintik-bintik dengan jari-jari kaki melebar itu, membuat bentuk fisik hewan itu menjijikan. Namun toh banyak orang rela memelihara binatang itu bertahun-tahun. Banyak pula orang mencari tokek dari satu wilayah ke wilayah lain. Maklum, harga seekor tokek berukuran dan berat spesial bisa sangat mahal. Itu pula yang mendorong ICUKS, misalnya, menekuni bisnis dan memelihara tokek. Warga Margerjo, Balapan, Surakarta, itu menuturkan ada tokek yang dijual ratusan juta rupiah. Sebagian besar peminat dari kota-kota besar, seperti Surabaya dan Jakarta. Bahkan ada pihak yang menghubungkan dengan calon pembeli dari Malaysia, China, dan Jepang. Namun itu tokek dengan ukuran dan berat spesial. Misalnya, seberat 3 ons, 4 ons, dan 5 ons. Berat segitu bisa mencapai ratusan juta rupiah per ekor. Soal khasiatnya, setahu saya selama ini untuk dunia kesehatan karena dianggap bermanfaat luar biasa, katanya sebagaimana dilansir Suara Merdeka. Dia sudah bertahun-tahun menggeluti bisnis itu. Dia juga menyatakan pernah memiliki tokek seharga ratusan juta. Karena supaya mahal untuk satu ekor, dia harus menakar sang pembeli secara jelas. Apalagi mencari tokek pun sulit, tidak setiap saat ada. Bahkan harus kontak-kontak dengan teman lain di luar daerah. Intinya, bisnis itu nyata. Ngapain kalau tidak benar terus saya geluti. Beberapa bulan terakhir, santer beredar kabar bisnis tokek sedang booming. Konon, harga tokek ukuran 1 kilogram bisa mencapai miliaran rupiah. Lantaran untungnya memang besar, banyak orang menjajal bisnis ini.
Tapi jangan keburu tergiur dulu, bisnis ini masih serba gelap. Berhentilah mempermainkan tokek. Jika selama ini tokek cuma dijadikan bahan ledekan buat meramal cuaca, kini tokek justru menjadi buruan. Bahkan, santer beredar rumor, permintaan binatang melata ini sedang tinggi-tingginya. Meski pasarnya terbatas, bisnisnya tetap booming. Harga seekor tokek pun konon bisa sampai miliaran rupiah jika bobotnya mencapai 1 kilogram per ekor. Memang hampir tak bisa dipercaya. Tapi, simaklah penuturan Sudarmono. Sejak 2 bulan lalu, ia terjun ke bisnis ini. Caranya, dengan menjadi perantara jual beli tokek. Ia yakin peminat binatang ini menghargai seekor tokek dengan harga cukup fantastis. Tak perlu sampai 1 kilo, tokek berbobot 3-4 ons saja laku dijual dengan harga 100 juta rupiah sampai 150 juta rupiah. Hanya tokek berbobot minimal 3 ons dihargai mahal, sedangkan yang bobotnya kurang sedikit saja harganya anjlok, kata Sudarmono. Dalam kurun waktu yang belum lama menjajal bisnis ini, Sudarmono mengaku sudah berhasil memerantarai jual beli tokek seharga 30 juta rupiah. Upah sebagai mediator 25% dari nilai transaksi. Sudarmono mengaku menyesal hanya menjual dengan harga sebesar itu. Pasalnya, ia masih belum terlalu banyak tahu soal pasar tokek. Mestinya dulu saya bisa jual antara 100 juta rupiah sampai 150 juta rupiah. Waktu itu saya memang belum pengalaman, katanya menyesal. Menurut Sudarmono, tokek banyak diburu karena faktor hobi atau sebagai obat asma dan penyakit kulit. Saya dengar, tokek banyak dipesan oleh orang Jepang dan Taiwan sebagai media penelitian obat AIDS. Mahdi, pemain lain di bisnis ini, mengakui, bisnis tokek sedang booming beberapa bulan terakhir. Sejak terjun ke bisnis ini awal tahun, ia sudah 2 kali menjual tokek berberat sekitar 3 ons melego masing-masing 5 juta rupiah per ekor. Pembelinya dari Jakarta lah mendapatkan tokek dari Karawang, Jawa Barat. Mahdi mengaku mengambil untung besar dari bisnis ini. Saat membeli dari penjual di Karawang, ia tak mematok harga. Lah minta 300.000 rupiah. Ya saya kasih, aku pria yang berdomisili Bekasi ini terkekeh. Tapi, bagi Anda yang akan mencoba peruntungan di bisnis ini, harap hati-hati. Mahdi, misalnya, tak yakin harga tokek sampai miliaran rupiah seperti di internet. Aslinya cuma puluhan juta rupiah. Kalau tokek setengah kilo paling mahal 20 juta rupiah, katanya. Mahdi sebetulnya tak terlalu percaya bahwa permintaan tokek sangat tinggi. Lah yakin hal itu cuma hiburan sejumlah pihak lah melihat bisnis tokek marak belum ada setahun inilah yakin bisnis ini tak akan bertahan lama. Tak akan bertahan sampai tahun depan, tandasnya. Kata Mahdi, bisnis tokek masih serba gelap. Tak jelas pasarnya, juga tak terang standar harganya. Meskipun begitu, saya tertantang terjun ke bisnis ini, katanya. Kadang, yang menantang memang berisiko. Sumber, onenewes.it, webelink bisniskeuangan.kompas.com, webelink. Belink,